Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 655 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat sebuah bangunan yang megah dan tinggi? Sebelum menara yang menjulang atau istana yang megah itu berdiri, hal pertama dan terpenting yang dilakukan oleh para engineering dan juga arsitek adalah memastikan fondasinya. Fondasi yang dalam, kuat dan kokoh dan akan menjadikan bangunan menjadi bertahan lama dan berdiri dengan megah. Tetapi tanpa fondasi yang benar, sebanyak apapun hiasan dan sekuat apapun material yang digunakan, suatu saat bangunan itu akan retak, miring, dan akhirnya roboh. Nats firman kita pada hari ini mengingatkan kita mengenai fondasi iman kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang dilakukan Paulus ke jemaat di Korintus. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa hanya ada satu fondasi yang sah, yang kekal dan yang tidak dapat digantikan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah fondasi itu sudah diletakkan. Paulus tidak berkata kita harus meletakkan dasar, tetapi dasar yang telah diletakkan. Ini adalah sebuah fakta sejarah dan fakta teologis yang sudah selesai. Yesus Kristus melalui kelahiran, kehidupan dan kematian dan kebangkitannya telah menjadi satu-satunya jalan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ini adalah anugerah. Kita tidak menciptakan fondasi ini. Kita tidak mencari-cari fondasi yang lain. Fondasi ini diberikan, dianugerahkan oleh Allah itu sendiri. Tugas kita bukanlah meletakkan fondasi yang baru, tetapi mengakui, menerima, dan membangun di atas fondasi yang sudah ada, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Keselamatan bukan hasil karya kita, tetapi karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Yang kedua, tidak ada fondasi lain. Firman Tuhan sangat jelas dan tidak meninggalkan ruang untuk kompromi. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Demikian itu yang disampaikan dalam firman kita pada saat ini. Ini adalah klaim yang eksklusif di dunia yang mengajarkan relativisme atau pluralisme, yang mengajarkan bahwa banyak jalan menuju Tuhan atau sesama agama itu sama dan segala macamnya. Ini yang kita tentang. Ini ada karena dasarnya kita saat ini adalah fondasinya. Tidak ada fondasi yang lain yang dapat meletakkan kecuali Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia bukan salah satu dari banyak fondasi. Dia adalah satu-satunya fondasi. Membangun di atas fondasi lain seperti prestasi pribadi, kekayaan, popularitas, tradisi keagamaan, atau filsafat manusia pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika ombak, hujan, dan badai datang, rumah itu akan hancur tanpa jejak. Yang ketiga adalah kita harus membangun di atas fondasi yang benar. Lalu, apa tanggung jawab kita jika fondasinya sudah tetap, yaitu Kristus?
maka kita harus membangun di atasnya. Di dalam ayat selanjutnya dalam nas ini, Paulus menjelaskan bahwa kita membangun dengan material yang berbeda, emas, perak, permata, dalam hal ini pekerjaan yang bernilai kekal, atau dengan kayu, rumput kering, jerami. Ini menggambarkan pekerjaan duniawi yang hanya sementara. Tentunya kita bisa membangun di atas fondasi itu, yaitu melalui karakter, pelayanan, keluarga, keuangan, waktu, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ kita bisa membangun fondasi, membangun fondasi yang sudah diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari semua yang kita bangun akan diuji dalam berbagai hal yang mungkin kita tidak duga. Tetapi percayalah, jika fondasi kita dibangun dalam kasih Yesus Kristus, maka kita akan tetap berdiri dengan kuat. Biarlah hidup kita dibangun di atas Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Karena tidak ada dasar lain, tidak ada fondasi lain, hanya Yesus, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan untuk kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau izinkan kami membangun di atas fondasi yang telah Kau berikan, yang telah Kau anugerahkan kepada kami, melalui pekerjaan, usaha, ataupun aktivitas kami hari ini ya Bapa. Biarlah penyertaan-Mu selalu bersama kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.